Bab 591, Harimau Api Bermata 3. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian tertawa dalam hatinya ketika dia mendengar transmisi suara dari dua ular sanca kecil. Benar saja, kedua orang kecil ini masih belum yakin dengan kekuatan tikus emas kecil itu. Ketika dia mengingat isi transmisi suara piton hitam kecil dengan suara seorang anak laki-laki, hati Duan Lingtian tersentak. Kami dapat berkomunikasi dengan kakak Suenai menggunakan transmisi suara sejak kami berada di Void Praying Stage. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh ular piton hitam kecil. Di bawah rasa ingin tahunya, kekuatan spiritual Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk menyapu ke arah dua ular sanca kecil. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian menyadari bahwa ketika kekuatan spiritualnya masih belum menyentuh kedua ular piton kecil itu, seutas energi misterius dan tak terduga terbentang dari garis-garis rumit di tubuh mereka, dan itu memblokir kekuatan spiritualnya. Ini menyebabkan kekuatan spiritualnya tidak dapat menyentuh tubuh kedua ular sanca kecil itu, apalagi mendeteksi budidaya mereka. Duan Lingtian dengan cepat memperhatikan juga bahwa kedua ular sanca kecil itu tampaknya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang energi yang terbentang dari garis-garis rumit di tubuh mereka, dan ini adalah sesuatu yang dapat dilihatnya dari reaksi mereka. Lurik emas di tubuh Little Black dan guratan perak di tubuh Little White, saya merasa itu luar biasa bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka benar-benar mampu mengeluarkan energi misterius untuk memblokir kekuatan spiritual saya. Hati Duan Lingtian bergetar, dan dia terkejut di dalam hatinya. Apa kultivasimu sekarang? Siapa yang lebih tangguh? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, aku lebih tangguh, aku lebih tangguh. Suara ular piton hitam kecil dari seorang anak laki-laki masuk ke telinga Duan Lingtian terlebih dahulu. Kakak, aku sudah di tingkat ketiga dari tahap inisiasi Void, Little White hanya di tingkat kedua dari tahap inisiasi Void, dia tidak sekuat saya. Sedangkan piton putih kecil itu menundukkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Duan Lingtian buru-buru menghibur. Baiklah, Little White, bakat alamimu tidak kalah dengan Little Black, dan kamu pasti akan segera mengejar Little Black. Piton putih kecil itu mengangkat kepalanya yang mungil ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia dengan ringan mengusap punggung tangan Duan Lingtian. Kakak, aku akan bekerja keras. Aku pasti akan melampaui Little Black. Duan Lingtian memiliki tatapan yang rumit ketika dia mendengar janji serius Little White. Meskipun dia sudah tahu sejak lama bahwa Little Black dan Little White akan memiliki pencapaian luar biasa dari mengikuti Han Suenai, dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua orang kecil itu benar-benar telah menembus ke tahap inisiasi Void. Selain itu adalah tingkat kedua dan ketiga dari tahap inisiasi Void. Mereka benar-benar melemparkan tikus emas kecil itu ke kejauhan. Emas kecil, di mana tepatnya kamu sekarang? Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan tikus emas kecil itu, dan dia merasakan gelombang kekhawatiran. Duan Lingtian, kamu belum memilih. Tidak banyak waktu tersisa. Tiba-tiba, Suli tiba di sisi Duan Lingtian, dan dia mengingatkan Duan Lingtian yang sedang menggoda kedua ular sanca kecil itu. Ada batas waktu. Duan Lingtian tercengang. Raja Yong mengatakan sebelumnya bahwa dia akan memberi kita waktu setengah jam, kata Suli. Duan Lingtian mengangguk dan dia mulai berkeliling gudang harta karun. Gudang harta karun apa? Ini semua tumpukan sampah, aku tidak memilih lagi, aku tidak memilih lagi. Tepat pada saat ini, suara Han Suenai tiba-tiba terdengar, dan itu menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pahit. Leluhur kecil ini memiliki latar belakang yang luar biasa, dan bahkan kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan hebat di negeri asing. Dapat dimengerti bahwa dia yang memiliki latar belakang seperti itu tidak akan menyukai hal-hal di dalam gudang harta karun Kekaisaran Batu Kegelapan. Di sisi lain, sudut mulut Suli dan para jenius muda lainnya berkedut. Sampah. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih harta kedua sekarang. Raja Yong telah memberi gadis muda ini wewenang untuk mengambil apapun yang dia inginkan dan berapa banyak yang dia inginkan, namun dia benar-benar menolak mereka dan tidak menginginkan satu harta pun. Perbandingan antara orang-orang benar-benar menjijikkan. Kelompok jenius muda tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan emosi. Raja Yong malah tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata gadis muda itu. Ketika dia membuat janji sebelumnya, dia merasakan gelombang ketakutan setelahnya karena dia khawatir gadis muda itu akan mengambil semua isi di seluruh brankas harta karun. Sekarang,
semua harta di dalam peti harta karun ditolak oleh gadis muda itu, dan pada saat yang sama dia memiliki perasaan yang rumit, dia merasa sedikit senang. Pada saat yang sama, dia semakin menyadari betapa gadis muda itu tidak sederhana. Di sisi lain, Duan Lingtian telah mencari untuk sementara waktu, dan dia tidak melihat apapun yang dia inginkan secara khusus. Pada akhirnya, dia memilih bahan penyempurnaan senjata. Bahan penyempurnaan senjata ini dapat digunakan untuk memperbaiki senjata roh kelas 5. Alasan Duan Lingtian memilihnya adalah karena dia tidak punya apa-apa untuk dipilih, jadi dia menganggapnya sebagai sesuatu untuk dipersiapkan. Setengah jam waktu berlalu dengan cepat. Duan Lingtian dan yang lainnya masing-masing telah memilih harta karun, dan mereka mengikuti di belakang Raja Yong untuk meninggalkan paviliun yang berfungsi sebagai gudang harta karun. Kakak Lingtian, apakah kalian semua akan pergi ke dinasti Darhan selanjutnya? Han Suenai diikuti oleh sisi Duan Lingtian seperti bayi yang penasaran. Tatapan Duan Lingtian pada Han Suenai sekarang benar-benar berbeda. Siapa yang tahu jika dia benar-benar gadis gunung surgawi? Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa disebut kakak oleh keberadaan seperti itu, Duan Lingtian merasa kulit kepalanya mati rasa dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini, kamu harus bertanya pada Raja Yong. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Seketika, Han Suenai menatap Raja Yong. Paman tahi lalat merah, kapan kalian semua pergi ke dinasti Darhan? Gadis kecil, kamu berencana untuk mengikuti kami. Raja Yong merasakan gelombang ketidakberdayaan di hatinya ketika dia menghadapi gadis muda berpakaian kuning di depannya, namun dia masih bekerja keras untuk mengeluarkan sedikit senyum di wajahnya. Benar, aku akan pergi kemanapun kakak Lingtian pergi. Han Suenai mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, dan dia sangat gembira. Setelah Raja Yong menyadari bahwa dia tidak dapat menyingkirkan gadis muda ini, dia menghela nafas. Kita pergi sekarang. Pada saat yang sama, tatapan yang dia arahkan ke Duan Lingtian memiliki sedikit ekspresi heran. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Duan Lingtian mengenal gadis muda yang menakutkan ini. Duan Lingtian, siapa dia? Duan Lingtian menerima transmisi suara Suli. Dia tahu bahwa, dia, yang ditanyakan Suli adalah Han Suenai. Aku juga tidak tahu. Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara, dan nadanya mengandung sedikit kepahitan bercampur di dalamnya. Kamu tidak tahu. Lalu dia memanggilmu kakak. Suli sedikit terdiam. Aku mengenalnya beberapa tahun yang lalu, menurut penilaianku, identitasnya sangat luar biasa, dan dia seharusnya berasal dari negeri asing. Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara. Tanah asing. Pupil Suli mengerut, dan kemudian dia mengirim transmisi suara. Tidak heran Raja Yong sangat sopan padanya, sepertinya itu karena dia memberitahu Raja Yong tentang identitasnya, atau mungkin Raja Yong telah menebak identitasnya. Mungkin. Duan Lingtian mengangguk. Han Suenai bergabung dengan kelompok 10 orang Duan Lingtian, mereka mengikuti di belakang Raja Yong dan kedua lelaki tua itu untuk membubung ke angkasa. Di sana, Raja Yong membawa serta 2 orang tua dan kelompok Duan Lingtian yang terdiri dari 11 orang untuk menuju ke timur. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan istana kekaisaran dan meninggalkan kota kekaisaran. Sebuah gunung yang tinggi dan besar muncul di depan. Sementara itu, Raja Yong berhenti bergerak, sedangkan Duan Lingtian dan yang lainnya berhenti bersamanya. Tepat ketika Duan Lingtian dan yang lainnya bingung mengapa Raja Yong membawa mereka ke sini. Gemuruh. Gunung yang tinggi dan besar di depan bergetar, dan itu bergetar di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok yang sangat besar melesat ke langit, dan dalam sekejap mata, ia berdiri di antara awan sebelum menuju kelompok Duan Lingtian. Mengaum. Seekor binatang iblis yang sangat besar seperti gunung muncul di depan mata Duan Lingtian dan yang lainnya, dan kemudian meraung ke langit, memancarkan raungan keras yang memekakkan telinga. Untuk sementara waktu, awan dan kabut di cakrawala terkejut karena suaranya yang menyebar, sedangkan, di antara kelompok Duan Lingtian, semua seniman bela diri tingkat ke-8 dari Void Praying Stage termasuk Long Yun tidak bisa tidak menjadi pucat. Jelas, mereka terpengaruh oleh raungan keras binatang iblis itu. Sekarang, Duan Lingtian telah melihatnya dengan jelas. Binatang iblis di depannya adalah binatang iblis tipe harimau, tubuhnya sangat besar seperti gunung besar. Jika dilihat dari jauh, itu seperti harimau dengan gunung besar sebagai punggungnya, dan tubuhnya ditutupi bulu yang seperti api.
Binatang iblis ini, di bawah rasa ingin tahunya, kekuatan spiritual Duan Lingtian mengulurkan dengan niat untuk memindai kekuatan binatang iblis ini. Tepat pada saat ini transmisi suara mengikuti kekuatan spiritualnya untuk masuk ke telinganya. Anak kecil, kekuatanmu tidak buruk. Kamu hanya berada di tingkat ketujuh dari tahap pencongkelan Void namun kamu benar-benar mampu menahan raunganku yang mengandung energi asal. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian benar-benar bubar. Itu, mata ketiga. Duan Lingtian yang mengamati secara rinci dengan cepat menyadari bahwa di antara alis binatang iblis yang sangat besar ini, sebuah retakan tiba-tiba terbelah, dan mata yang aneh muncul di hadapannya. Dalam sekejap mata, mata ini tertutup kembali sekali lagi. 3 mata, dan dia bisa melihat melalui kultivasiku dengan sekali pandang. Duan Lingtian tersentak, dan kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali terlintas di benaknya saat dia bermaksud untuk mencari tahu apa sebenarnya binatang iblis ini. Tak lama, dia menemukan jawabannya. Menurut ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali, binatang iblis di hadapannya seharusnya harimau api bermata 3. Namun, Duan Lingtian belum selesai muncul ketika dia mendengar suara Han Xuenai yang agak terkejut. Xuenai sebenarnya bisa mengenalinya. Duan Lingtian terkejut. Sebelumnya, dia telah menemukan catatan yang terkait dengan harimau api bermata 3 dari ingatan Kaisar Bela Diri Kelahiran kembali. The Three-Eyed Flame Tiger adalah jenis binatang iblis dengan kekuatan yang sangat tangguh. Harimau api bermata 3 yang matang bahkan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap interpretasi Void. Itu milik jajaran raja di antara berbagai binatang iblis di bawah iblis. Selama mata ketiga macan api bermata 3 dibuka, maka dengan sekali pandang, ia dapat melihat melalui kultivasi manusia atau binatang iblis manapun dengan kultivasi di bawahnya. Sebelumnya, ia dengan tepat mengandalkan ketiganya, mata untuk melihat melalui kultivasi saya. Kebingungan di mata Duan Lingtian benar-benar lenyap. Sayang sekali, Han Xuenai memandang macan api bermata 3 yang jauh seperti orang dewasa kecil, dan dia mengkritiknya. Garis keturunanmu tidak murni. Sepanjang hidupmu ini, kamu hanya akan berada di tingkat ke-9 dari tahap inisiasi Void, ingin maju selangkah lebih jauh itu sulit. Kata-kata Han Xuenai telah membuat marah harimau api bermata 3. Mengaum. Harimau api bermata 3 menggelengkan kepalanya yang seperti bukit kecil, dan matanya yang besar yang seolah-olah sedang membakar api menatap lekat-lekat pada Han Xuenai. Apa, pria besar, kamu marah? Han Xuenai terkikik seolah dia tidak menganggap serius pria besar itu. Mengaum. Seketika, macan api bermata 3 benar-benar marah, dan meraung dengan eksplosif sebelum menyerang langsung ke arahnya. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian merasakan aura panas menyerang wajahnya, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki ekspresi muram. Jenius muda lainnya termasuk Mo Xuan yang memiliki kekuatan terkuat menjadi pucat juga. Pada saat inilah kekuatan yang lembut namun sangat besar membawa Duan Lingtian dan yang lainnya untuk menghindar ke samping. Justru Raja Yong yang bergerak. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia bepergian melalui ruang angkasa, dan ketika dia sadar kembali, dia melihat sekilas bahwa Han Xuenai sedang menghadapi Tiger api bermata 3 sendirian sekarang. Bab 592, Setan Kecil. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Xuenai. Wajah Duan Lingtian menjadi pucat ketika dihadapkan dengan pemandangan berbahaya seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk berpikir mengapa Raja Yong akan memindahkan semua orang, namun tidak memindahkan Han Xuenai. Di kejauhan, ekspresi Han Xuenai tetap tidak berubah ketika berhadapan dengan macan api bermata 3 yang tampaknya telah berubah menjadi bola api yang menerkam ke arahnya. Pada saat ini, di langit di atas macan api bermata 3 yang dengan cepat bergerak maju, 12 siluet naga bertanduk kuno menyapu untuk mengungkapkan kultivasinya. Tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Tidak hanya itu, seiring dengan denyut origin energi pada tubuh Three-Eyed Flame Tiger, energi merah menyala yang hampir material sempurna dikombinasikan dengan energi originnya, dan tampak seperti api yang menyala-nyala. Sementara itu, 8 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul di langit. Konsep api tingkat ke-8. Pupil Duan Lingtian mengerut. Selain menjadi binatang iblis Void Praying Stage tingkat 9, macan api bermata 3 ini juga telah memahami konsep api tingkat 8. Mengaum. Harimau api bermata 3 menerkam ke arah Han Xuenai,
dan ketika tubuhnya yang seperti gunung besar dibandingkan dengan tubuh Han Suenai, mereka seperti dua hal yang berlawanan. Jika dibandingkan, perbedaan antara Han Suenai dan macan api bermata tiga seperti perbedaan antara semut dan manusia. Raja Yong tidak akan sengaja tidak menyelamatkannya, kan? Pada saat ini, pemikiran serupa telah muncul di hati semua jenius muda termasuk Duan Lingtian. Tindakan Raja Yong sebelumnya hanya menyelamatkan mereka namun tidak menyelamatkan gadis muda itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka sembunyikan, sedangkan, adegan berikut menyebabkan Duan Lingtian benar-benar terpana. Ini, sekarang, bukan hanya Duan Lingtian, semua orang selain Raja Yong membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi kaget. Surga, apa yang saya lihat? Han Suenai di kejauhan mengangkat tangannya tanpa tergesa-gesa saat menghadapi macan api bermata tiga yang membawa kekuatan 20 naga bertanduk kuno. Selanjutnya, setiap hadiah dengan jelas melihat Han Suenai dengan ringan melompat, lalu pergelangan tangannya yang putih seperti batu giok putih perlahan terentang dari bawah lengan bajunya, dan bergerak untuk mencegat macan api bermata tiga yang mendekat dengan mengancam. Mengaum, harimau api bermata tiga mengeluarkan raungan keras, dan kemudian membuka mulut darahnya, berniat menelan Han Suenai ke dalam perutnya. Tepat pada saat ini, Han Suenai membuat langkah lain. Sosoknya yang anggun dengan berbahaya menghindari mulut berdarah macan api bermata tiga. Selanjutnya, dia tiba di antara alis harimau api. Suara mendesing. Tangan halusnya membentuk telapak tangan yang menekan ke arah titik di antara alis harimau api. Tepat pada saat ini, origin energi muncul di tengah telapak tangan Han Suenai sebelum mengembun menjadi pusaran berputar yang langsung menyebabkan hembusan angin kencang menyapu ke segala arah. Seketika, Duan Lingtian dan yang lainnya merasakan gelombang angin kencang menyerang mereka, dan itu bertiup ke titik di mana mereka hampir tidak bisa berdiri kokoh di tempat di udara dengan origin energi melindungi tubuh mereka, sedangkan pakaian di tubuh mereka berkibar tertiup angin sampai mengeluarkan suara yang mengepak. Energi asal yang kuat. Murid Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Energi asal yang kuat seperti itu jelas sudah di atas tahap inisiasi Void. Tahap interpretasi Void. Hati Duan Lingtian tersentak, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya sambil berniat untuk melihat dengan jelas jumlah total siluet naga bertanduk kuno yang telah mengembun menjadi bentuk di atas Han Suenai. Namun sayangnya, pada saat berikutnya, gelombang dingin muncul dari angin kencang, dan itu menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Ketika Duan Lingtian menyipitkan matanya dan melihat ke atas dengan susah payah, dia malah melihat bahwa rasa dingin ini berasal dari pusaran energi asal yang berputar cepat di tangan Han Suenai. Saat ini, untaian aura dingin yang sangat menakutkan membentang dari pusaran energi asal itu, dan udara di sekitar Han Suenai telah membeku sampai hampir berhenti bergerak. Pria besar, aku tahu kamu macan api bermata tiga paling membenci air dan es, aku akan membiarkanmu mencoba perasaan dibekukan menjadi es loli. Tiba-tiba, Han Suenai angkat bicara, dan suaranya yang bergerak seperti suara oriole malah membuat orang lain merasa sedikit kedinginan saat ini. Dibekukan menjadi es loli. Tepat ketika jantung Duan Lingtian tersentak, telapak tangan Han Suenai turun untuk menamparkan ke tempat di antara alis harimau api bermata tiga. Seketika, angin kencang yang mengerikan menyapu, dan di dalamnya ada aura yang sangat dingin bercampur es di dalamnya, sedangkan, awan dan kabut di cakrawala telah benar-benar berhenti bergerak pada saat ini. Mereka benar-benar dibekukan oleh aura sedingin es. Duan Lingtian dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak siluet naga bertanduk kuno yang muncul di atas Han Suenai. Ketika awan dan kabut ini sekali lagi mulai bergerak, sosok Han Suenai dan macan api bermata tiga sekali lagi muncul di depan mata semua orang yang hadir. Tapi pemandangan di depan mereka menyebabkan semua orang termasuk Raja Yong tercengang. Itu benar-benar menjadi es loli, gumam Duan Lingtian sambil melihat ke depan. Dalam bidang penglihatan Duan Lingtian, Tiger api bermata tiga yang jauh telah benar-benar berhenti di tempat. Saat ini, ada lapisan es tebal yang membekukan macan api bermata tiga di dalamnya, menyebabkannya menjadi patung es yang unik, sedangkan di dalam patung es, energi asal pada tubuh macan api bermata tiga bisa terlihat samar-samar, untuk secara bertahap menyebar. Adapun konsep api 8 tingkat dalam energi asal macan api bermata tiga, itu telah meledak sampai-sampai tidak ada yang tersisa sejak lama. Sekarang, macan api bermata tiga telah benar-benar menegang di udara, dan tubuhnya mulai turun perlahan.
Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok cepat tiba di bawah Tiger Api Bermata Tiga dan membantunya untuk mencegah Macan Api Bermata Tiga jatuh. Jika tidak, dengan ketinggian saat ini Tiger Api Bermata Tiga, maka begitu jatuh, itu pasti akan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan es yang membekukannya. Orang yang menyelamatkan Macan Api Bermata Tiga secara alami adalah Raja Yong. Saat ini, Raja Yong sedang melihat gadis muda berpakaian kuning di kejauhan dengan senyum pahit di wajahnya. Gadis muda yang tampak tidak berbahaya malah tampak tidak berbeda dengan iblis di mata Raja Yong. Sue, Nona muda Sue Nai, Macan Api Bermata Tiga ini tidak bermaksud menentangmu. Kuharap kau bisa menunjukkan belas kasihan. Nada suara Raja Yong mengandung sedikit ketidakberdayaan yang bercampur di dalamnya. Huff. Han Suenai mengangkat kepalanya dan melirik acuh tak acuh pada Macan Api Bermata Tiga yang membeku, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang memintanya untuk mau memakanku, Paman Tahi Lalat Merah? Jika Anda ingin menyelamatkannya, silakan selamatkan dia dari es. Aku tidak akan menghentikanmu. Saat dia selesai berbicara, seulas senyum licik muncul di mata Han Suenai. Seolah-olah ada semacam tipu daya untuk itu. Ekspresi Raja Yong tenggelam, dan dia menghela nafas. Nona muda Suenai, tolong jangan bercanda, Anda membekukannya dengan energi asal Anda yang dikombinasikan dengan konsep es, dan itu telah menyebabkan dia menyatu menjadi satu dengan es. Jika saya dengan paksa melakukan sesuatu pada es, maka dia akan mati bersamanya. Wajah cantik Han Suenai membeku, dan dia berbicara dengan sedikit terkejut. Paman Tahi Lalat Merah, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu juga tahu ini, Paman Tahi Lalat Merah, dari mana kamu mengetahui tentang ini? Menurut pengetahuanku, konsep es tidak umum. Ketika dia melihat Han Suenai dengan sengaja mengubah topik pembicaraan, Raja Yong benar-benar tidak berdaya, dan dia melirik ke arah pemuda berpakaian ungu yang jauh dengan tatapan yang mencari bantuan dan berkata melalui transmisi suara, Duan Lingtian, tolong tanyakan pada yang ini. Nona Suenai untuk mengampuni Macan Api Bermata Tiga ini, Harimau Api Bermata Tiga ini adalah binatang iblis penjaga kerajaan keluarga kekaisaran kerajaan Darkstone kami, dan itu memiliki arti yang luar biasa bagi kekaisaran batu kegelapan kami. Konsep es Nona Suenai muda benar-benar terlalu kuat, dengan kekuatan Macan Api Bermata Tiga, itu akan menjadi paling lama setengah jam sebelum pasti mati. Saat dia selesai berbicara, suara Raja Yong sedikit bergetar. Konsep es. Duan Lingtian tersentak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Suenai benar-benar memahami konsep yang begitu menakutkan. Konsep es dapat dikatakan sebagai versi yang ditingkatkan dari konsep air, dan berdiri di atas banyak konsep alam. Sejak zaman kuno, ada pepatah yang diturunkan, es terbuat dari air, namun lebih dingin dari air. Ini adalah prinsip yang sama di balik seorang murid yang mengalahkan tuannya. Suenai, Duan Lingtian memandang Han Suenai. Kakak Lingtian, jangan khawatir. Sebelum Duan Lingtian selesai berbicara, Han Suenai menyela kata-kata Duan Lingtian karena dia jelas telah menebak apa yang ingin dikatakan Duan Lingtian. Kelicikan di kedalaman matanya yang indah semakin padat. Aku tidak akan membunuh pria besar ini, bukankah dia tidak yakin sebelumnya? Lalu aku akan membekukannya selama 15 menit, dan membiarkannya sadar dengan benar. Mari kita lihat apakah dia berani tidak yakin lagi. Nada suaranya mengandung sedikit kekanak-kanakan. 15 menit. Wajah Duan Lingtian membeku ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia melirik Macan Api Bermata Tiga yang telah dibekukan menjadi es loli dengan belas kasihan. Orang besar ini baru saja menyinggung iblis kecil ini. Dia terlihat sederhana untuk menderita. Tapi hati Duan Lingtian masih dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Suenai sebenarnya begitu menakutkan. Sebelumnya, karena awan dan kabut di Cakrawala telah dibekukan oleh konsep es Suenai, jadi Duan Lingtian dan yang lainnya tidak dapat melihat berapa banyak siluet naga bertanduk kuno yang telah dipadatkan menjadi bentuk oleh energi surga dan bumi. Tapi meski begitu, Duan Lingtian masih bisa memastikan bahwa kekuatan Suenai pasti berada di tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Selain itu, dia bukan seniman bela diri Void Interpretation Stage biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari sikap Raja Yong saat menghadapi Suenai. Pada awalnya, dia merasa bahwa Raja Yong sangat takut pada Suenai. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Suenai telah berbicara tentang latar belakangnya, dan itulah yang menyebabkan Raja Yong menjadi seperti itu. Sekarang tampaknya faktanya tidak seperti itu.
Mungkin ketika Suenai mengulurkan tangannya untuk membayar bahu Raja Yong di depan gudang harta karun keluarga Kekaisaran Darkstone Empire sebelumnya, dia mengungkapkan kekuatannya yang mengerikan kepada Raja Yong. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia menebak. Suenai tidak akan benar-benar menjadi sosok yang sangat tua, kan? Duan Lingtian melirik Han Suenai, dan dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tentu saja, Duan Lingtian hanya memikirkannya tetapi tidak membicarakannya. Dia tidak ingin dibekukan menjadi es loli seperti macan api bermata tiga. Selain itu hanya tebakan liar Duan Lingtian yang tidak bertanggung jawab. Jika Suenai benar-benar sosok seperti gadis gunung surgawi, lalu bagaimana mungkin dia bersedia memanggil anak kecil seperti dia sebagai kakak? Semua pikirannya tidak bisa bertahan sebelum fakta. Mungkin karena alasan tertentu penampilan Suenai tidak berubah sedikit pun selama beberapa tahun terakhir ini. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Tapi, es loli sebesar itu benar-benar jarang terlihat di seluruh dunia. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Duan Lingtian menghela nafas dengan emosi saat dia melihat macan api bermata tiga yang dibekukan menjadi es loli. 15 menit. Raja Yong memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia melihat macan api bermata tiga di atasnya. Sementara itu, termasuk dua lelaki tua di belakang Raja Yong, semua orang memandang Han Suenai sekarang dengan tatapan yang dipenuhi teror dan keheranan. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa gadis muda yang tidak berbahaya yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun ini benar-benar memiliki kultivasi yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia adalah iblis kecil yang tidak bisa mereka singgung. Bab 593, tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Rekan Duan Lingtian ini benar-benar mengenal sosok yang begitu menakutkan. Suli melirik Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya, dan dia agak terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa bertemu dengan gurunya sudah merupakan pertemuan yang sangat beruntung yang hanya bisa membuat iri orang lain. Tapi kekayaan Duan Lingtian bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dia berkenalan dengan seorang gadis muda berusia 15 atau 16 tahun yang merupakan eksistensi di tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Dalam hal pertemuan kebetulan, Duan Lingtian telah melampaui dia. His mendesis gelombang, kedua ular sanca kecil itu menjulurkan kepala mereka dari bawah lengan baju Duan Lingtian, dan mata mereka berputar tanpa henti saat mereka menjentikkan lidah mereka. Itu lebih seperti mereka bersorak untuk gadis muda itu. Waktu 15 menit berlalu dalam sekejap mata untuk Duan Lingtian dan yang lainnya. Tetapi bagi macan api bermata tiga, itu tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang sangat hebat. Meskipun macan api bermata tiga membeku sampai tidak bisa bergerak, Duan Lingtian dan yang lainnya masih bisa melihat untaian teror yang berkedip-kedip di matanya yang terbuka lebar. Nona muda Suenai, 15 menit telah berlalu. Setelah 15 menit, Raja Yong yang masih memegang macan api bermata tiga memandang Han Suenai, dan wajahnya menunjukkan senyum pahit ketidakberdayaan sejak awal. Dia yakin bahwa macan api bermata tiga tidak pernah menderita hukuman seperti itu sepanjang hidupnya. Tapi dia juga yakin bahwa bahkan jika macan api bermata tiga menderita hukuman ini, dia tidak akan sedikit pun tidak senang terhadap gadis muda itu. Gadis muda ini sama sekali bukan eksistensi yang bisa ditentang oleh Tiger api bermata tiga. Orang besar, ingat baik-baik, ketika nona muda ini berbicara di masa depan, Anda hanya bisa mengangguk setuju. Jika Anda berani menanyai saya lagi, maka hati-hati bahwa nona muda ini akan membekukan Anda menjadi es loli lagi. Han Suenai memelototi macan api bermata tiga yang membeku di dalam es, dan kemudian dia sepertinya tidak membuat gerakan apapun. Jepret, dia baru saja menjentikkan jarinya, dan tepat pada saat ini, es yang membatasi macan api bermata tiga di dalamnya telah langsung hancur berkeping-keping sebelum berubah menjadi kabut yang menutupi langit dan benar-benar menghilang dari dunia. Oh gelombang, setelah harimau api bermata tiga dibebaskan, tubuhnya yang seperti gunung besar sedikit bergetar. Mata besarnya yang menatap Han Suenai dengan ringan melintas sebelum mengungkapkan teror yang datang dari hati. Sekarang, sebelum Han Suenai, macan api bermata tiga patuh seperti kucing kecil. Duan Lingtian dan yang lainnya menghela nafas dengan emosi ketika mereka melihat adegan ini. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, yang kuat sudah cukup untuk menguasai segalanya. Pada awalnya, macan api bermata tiga ini menjadi marah karena kata-kata Han Suenai, dan secara agresif ingin menelan Han Suenai untuk membuktikan martabatnya.
Namun pada akhirnya, itu malah disiksa oleh Han Suenai. Sekarang, macan api bermata tiga disiksa sampai-sampai yakin akan keunggulan Han Suenai, menyebabkannya tidak berani sedikit pun tidak senang terhadap Han Suenai, dan yang ada hanyalah teror ekstrim yang datang dari bawah hatinya. Semua orang naik ke belakang Tiger api bermata tiga, kita akan segera pergi ke dinasti Darhan. Sementara itu, suara Raja Yong masuk ke telinga semua orang. Jadi Raja Yong membawa kita ke sini karena dia ingin macan api bermata tiga membawa kita ke dinasti Darhan. Harimau api bermata tiga awalnya hanya dipanggil oleh Raja Yong untuk membantu membawa kita, tapi tak disangka, ia benar-benar bertemu dengan iblis kecil ini. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar disayangkan. Ya, siapapun yang menyinggung iblis kecil ini akan ditimpa kemalangan. Aku benar-benar iri pada Duan Lingtian karena bisa menjalin hubungan dengan iblis kecil ini. Banyak jenius muda berdiskusi dengan penuh semangat. Sementara itu, semua orang berdiri di belakang macan api bermata tiga berturut-turut. Tubuh macan api bermata tiga sangat besar seperti gunung, dan punggungnya juga sangat luas dan cukup untuk menampung banyak orang. Punggung macan api bermata tiga ini, dalam hal luas, itu bahkan bisa dibandingkan dengan lapangan sepak bola di kehidupanku sebelumnya. Duan Lingtian melihat sekeliling dan saat dia menatap punggung datar Tiger api bermata tiga, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi di dalam hatinya. Kakak Lingtian, Han Suenai diikuti oleh sisi Duan Lingtian seperti bayangan, dan dia menggoda dua ular sanca kecil yang menjulurkan kepala mereka dari bawah lengan Duan Lingtian saat dia menyapa Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang Han Suenai dengan tatapan yang sangat rumit. Dia sudah merasa Han Suenai tidak sederhana bertahun-tahun yang lalu, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Suenai benar-benar hanya berusia sedikit di atas 20 tahun, namun memiliki kultivasi ini, kemudian latar belakangnya, agak sulit bagi Duan Lingtian untuk membayangkannya. Suenai. Duan Lingtian memandang Han Suenai ditanyai sedikit ketidakpastian melalui transmisi suara. Kamu, berapa umurmu? Mata Han Suenai yang bersemangat berputar ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan kemudian dia menjawab melalui transmisi suara. 21. 21. Duan Lingtian tercengang. Duan Lingtian pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lalu kenapa penampilanmu selalu seperti ini? Bertahun-tahun yang lalu ketika aku bertemu denganmu untuk pertama kalinya, kamu memiliki penampilan yang sama seperti sekarang. Penampilanmu tidak pernah berubah selama ini. Han Suenai menundukkan kepala kecilnya ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan sedikit tidak berdaya, Kakak Lingtian, sebenarnya, saya tidak ingin menjadi seperti ini juga, tetapi metode kultivasi yang saya kultivasi adalah seperti ini, dan aku tidak berdaya. Hanya ketika kultivasi saya tiba pada tingkat tertentu, saya dapat menembus belenggu memiliki penampilan muda, dan saya akan dapat tumbuh seperti orang biasa. Metode budidaya. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jika semua ini karena efek dari metode kultivasinya, maka itu bisa dipahami. Tentu saja, jika itu adalah orang lain, mereka mungkin akan merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Metode kultivasi belaka mampu membuat seseorang mempertahankan penampilan muda selama bertahun-tahun. Hanya Duan Lingtian yang tahu bahwa kemampuan beberapa metode kultivasi melebihi imajinasi orang biasa. Tidak perlu pergi sejauh ini, hanya Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali sudah cukup. Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali mengembangkan teknik kelahiran kembali 3 kehidupan bertahun-tahun yang lalu, dan dia dapat menggunakan jiwa yang sama tetapi tubuh yang berbeda untuk mengalami 3 kehidupan. Di mata orang biasa, ini adalah hal yang tak terbayangkan dan tidak bisa dipercaya. Tapi itu memang ada. Jika bukan karena kejadian yang tidak terduga, kehidupan ketiga Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali mungkin sudah dimulai. Dengan cara itu, Duan Lingtian saat ini tidak akan ada. Jadi begitulah. Duan Lingtian menghela nafas lega saat dia akhirnya memastikan bahwa Han Suenai bukanlah nenek tua. Suenai, bisakah kamu memberitahuku asal-muasalmu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah ada ribuan semut yang merayap di dalam hatinya, dan mereka menjadi gelisah karena rasa penasarannya yang dibangkitkan dari asal-usul Han Suenai. Hehe, Kakak Lingtian, Anda secara alami akan tahu di masa depan. Bahkan jika saya memberitahu Anda sekarang, Anda mungkin tidak mengetahuinya. Balasan Han Suenai ambigu. Saya mungkin tidak mengetahuinya bahkan jika dia memberitahu saya.
Duan Lingtian tidak setuju atau tidak setuju ketika dia mendengar jawaban Han Suenai. Lagi pula, dia bukan katak di dasar sumur seperti yang dipikirkan Han Suenai. Mungkin di mata Han Suenai, dia hanyalah seorang udik yang tidak pernah meninggalkan dinasti Darhan, orang yang gegabah yang belum pernah ke negeri asing. Namun, pada kenyataannya, dia malah memiliki ingatan kaisar bela diri yang sangat tangguh yang telah mengalami dua masa kehidupan. Gadis kecil Suenai ini masih bertingkah misterius denganku, mungkin latar belakangnya terkait dengan kaisar bela diri kelahiran kembali. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Menurut ingatan dari dua kehidupan yang dialami kaisar bela diri kelahiran kembali, dia memiliki banyak interaksi dengan beberapa kekuatan besar teratas di benua awan selama periode puncaknya. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, kemungkinan besar Han Suenai berasal dari salah satu kekuatan itu. Secara kebetulan, salah satu dari sedikit kekuatan itu dipimpin oleh seseorang yang bermarga Han. Klan Han kuno. Menurut ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, bahwa klan Han adalah salah satu klan paling kuno di benua awan, dan telah mengalami banyak tahun tanpa binasa. Di benua awan, hanya ada dua klan yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dan klan Han adalah salah satunya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Duan Lingtian mengerti di dalam hatinya dan tidak menyelidikinya lebih dalam dengan Han Suenai. Itu seperti yang dikatakan Han Suenai, jika dia bisa menjadi martial monarch atau bahkan martial emperor di masa depan, dia pasti akan berinteraksi dengan kekuatan teratas benua awan. Pada saat itu, dia akan dengan mudah dapat menanyakan apakah Han Suenai adalah seseorang dari klan Han kuno. Ayo pergi. Tiba-tiba, teriakan keras Raja Yong terdengar di telinga Duan Lingtian. Raja Yong meminta macan api bermata tiga di bawah mereka untuk pergi, namun macan api bermata tiga tidak membuat satu gerakan pun, dan ia berdiri di tempat sambil tetap tidak bergerak. Seolah-olah itu menjadi kaku di tempat. Ini menyebabkan kelompok jenius muda menjadi sedikit terdiam. Mungkinkah macan api bermata tiga ini masih berpikir itu telah membeku dan tidak bisa bergerak? Suenai. Ketika dia melihat ekspresi Raja Yong menjadi semakin tidak sedap dipandang, Duan Lingtian memandang Han Suenai. Han Suenai mengangguk mengerti, lalu dia dengan ringan mengangkat kakinya untuk menginjak macan api bermata tiga di bawahnya, dan kemudian berteriak dengan suara lembut. Pria besar, bergerak cepat. Kalau tidak, aku akan membekukanmu menjadi pop. Dia belum selesai mengatakan, sikel, ketika macan api bermata tiga tampak seperti diberi stimulan, dan tubuhnya melesat langsung menuju dinasti Darhan. Itu menyebabkan orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Terutama Raja Yong, seberkas cahaya terang melintas di matanya. Pada saat ini, Raja Yong bahkan merencanakan di dalam hatinya apakah dia harus benar-benar mengajari macan api bermata tiga pelajaran, dan membuatnya takut padanya seperti takut pada Han Suenai. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang macan api bermata tiga yang tidak mendengarkannya. Dapat dibayangkan bahwa jika macan api bermata tiga mengetahui pikiran Raja Yong saat ini, ia mungkin akan ketakutan sampai menangis dan pingsan. Suenai, kamu menemani Little Black dan Little White, aku ingin berkultivasi untuk beberapa waktu. Setelah Duan Lingtian menyerahkan dua ular sanca kecil itu kepada Han Suenai, dia duduk bersila di tempat dan diam-diam mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang sembilan naga, bentuk petir Wim. Pada saat yang sama dia berkultivasi, Duan Lingtian tidak lupa untuk membangkitkan kekuatan obat dari buah sekering void yang telah terakumulasi di tubuhnya untuk digabungkan dengan kekuatan obat dari pil penguat kekosongan dan mendesak kecepatan kultivasinya untuk meningkatkan. Tak perlu dikatakan, kekuatan obat Void Fuse Fruit sangat mengejutkan. 7 hari kemudian, Duan Lingtian berhasil menerobos kemacetan dan melangkah ke tingkat ke-8 dari Void Praying Stage. Setengah bulan kemudian, dia berhasil melangkah ke tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Sementara itu, tidak banyak kekuatan obat dari buah sekering Void yang tersisa. Tingkat ke-9 dari Void Praying Stage. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, kultivasinya telah mengalami transformasi yang begitu besar, dan itu menyebabkan Duan Lingtian sangat senang. Setelah Duan Lingtian bangun, dia untuk sementara tidak melanjutkan kultivasi, dan dia malah menilai sekeliling. Baru sekarang dia menyadari bahwa hampir semua yang lain telah duduk bersila di punggung macan api bermata tiga yang luas dan sedang berkultivasi, dan bahkan Raja Yong dan dua lelaki tua di sisi Raja Yong tidak terkecuali. Hanya Han Suenai yang terpental mengejar dua ular sanca kecil, dan mirip dengan penampilannya saat ini,
dia sama sekali tidak seperti berusia 21 tahun. Bab 594, Ibu Kota Dinasti. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Sekarang, aku sudah menembus ke tingkat ke-9 dari Void Praying Stage, dan aku hanya selangkah lagi dari Void Initiation Stage. Aku harus menghubungi pemilik dari 8 pedang giok lainnya. Tiba-tiba, Duan Lingtian menarik pedang giok yang berkilauan dan tembus pandang. Pedang giok ini adalah kunci yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte muda dari sekte tanpa batas hari itu yang membuka harta karun Raja Pedang. Hanya dengan mendengar namanya, harta karun Raja Pedang, orang akan dapat mengetahui bahwa itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri yang tangguh. Selain itu, ini adalah pedang yang mengolah Martial Monarch. Tanpa ragu-ragu, energi asal di tangan Duan Lingtian berdenyut seperti 3 tahun yang lalu, dan dia mengaktifkan prasasti transmisi suara di pedang giok. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian mendengar suara tua. Setelah 3 tahun, kamu akhirnya muncul sekali lagi. Aku mendengar orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan menyebutmu 3 tahun lalu. Kamu adalah pemilik lain dari pedang giok. Duan Lingtian bertanya. Iya, suara tua melewati prasasti transmisi Void untuk masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu sangat jelas. Dari mana kamu berasal? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku dari Phoenix Cry Empire. Suara tua itu menjawab dengan acuh tak acuh. Kekaisaran menangis Phoenix. Duan Lingtian tercengang. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya, Kekaisaran menangis Phoenix sangat jauh dari Kekaisaran Batu Kegelapan, dan itu bukan milik dinasti Darhan. Suara tua itu terus berlanjut. Aku mendengar dari orang itu terakhir kali bahwa kamu ingin menunggu kekuatanmu cukup sebelum membuka harta karun Raja Pedang dengan kita semua. Kamu sudah mengambil inisiatif untuk menghubungi kami kali ini. Apakah kamu sudah siap? Suara tua itu menjadi sedikit bersemangat saat selesai berbicara. Pikirkan saja, kunci untuk membuka harta karun Raja Pedang telah mengumpulkan debu yang dimilikinya selama bertahun-tahun, dan bukan berarti itu bisa berguna untuk membuka kekayaan besar, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang menyebabkan seseorang bersemangat. Belum lagi berbagai dinasti termasuk dinasti Darhan, bahkan jika itu ada di seluruh negeri asing, harta karun Raja Pedang adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata para seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah karena keserakahan. Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki pedang giok, orang itu mungkin tidak akan pernah bisa menemukan harta karun Raja Pedang. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang memiliki pedang giok, jika kesembilannya tidak dikumpulkan, itu juga tidak akan berguna. Hanya setelah 9 pedang giok dikumpulkan, seseorang dapat menuju harta karun Raja Pedang di bawah bimbingan pedang giok dan membuka harta karun Raja Pedang. Iya, Duan Lingtian menjawab. Baik sekali. Pemilik suara tua itu berbicara dengan penuh semangat. Bagaimana dengan ini? Anda dan saya akan mengatur waktu dan lokasi. Saya akan bertanggung jawab untuk menghubungi 7 orang lainnya. Pada saat itu, kita semua akan berkumpul di lokasi yang disepakati. Bagaimana? Baik. Duan Lingtian langsung setuju. Kapan dan di mana menurutmu akan lebih cocok untuk berkumpul? Pemilik suara tua itu berkata, saya kira-kira tahu lokasi mereka, bagaimana kalau ini? 3 bulan dari sekarang, kita akan berkumpul di Vision Ridge yang berada di utara kota Kekaisaran Mulberry Timur. Bagaimana? Kekaisaran Mulberry Timur. Baiklah. Duan Lingtian setuju. Ini kesepakatan. Kami tidak akan pergi sebelum bertemu 3 bulan dari sekarang. Duan Lingtian telah mendengar tentang Kekaisaran Mulberry Timur, itu adalah kekaisaran yang bertetangga dengan Kekaisaran Darkstone, dan itu berada di sisi timur Kekaisaran Darkstone. Setelah seseorang melewati perbatasan timur Kekaisaran Darkstone, seseorang akan berada di Kekaisaran Mulberry Timur. Kami tidak akan pergi sebelum bertemu satu sama lain. Suara tua itu juga berbicara. Sementara itu, Duan Lingtian menarik energi asal yang telah menyatu dengan prasasti transmisi suara, dan dia memutuskan koneksi dengan orang lain. Dengan perintah di hatinya, dia baru saja akan menyingkirkan pedang giok di tangannya. Tiba-tiba, suara mendesing. Angin kencang dan kencang menyerangnya, dan pada saat berikutnya, pedang giok di tangan Duan Lingtian dirampas. Wajah Duan Lingtian menjadi muram, tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang yang mengambil pedang gioknya adalah Han Suenai, dia menghela nafas lega. Han Suenai mengedipkan matanya yang nakal saat dia melihat pedang giok di tangannya sebelum melihat Duan Lingtian, dan kemudian berbicara dengan makna yang dalam. Kakak Lingtian,
Pedang giok milikmu ini tampaknya luar biasa. Tidak ada yang luar biasa tentang itu hanya mainan kecil. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tersenyum sebelum mengulurkan tangannya, berniat untuk mengambil kembali pedang giok dari Han Xuenai. Tanpa diduga, Han Xuenai telah mengelak, menyebabkan Duan Lingtian meraih udara. Kakak Lingtian, kamu berbohong, apakah mainan kecil memiliki prasasti di atasnya? Selain itu prasasti transmisi suara. Ketika dia berbicara sampai di sini, Han Xuenai menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang penuh dengan kelicikan. Xuenai, Anda dapat melihat bahwa ada prasasti transmisi suara di atasnya. Duan Lingtian tercengang, karena itu sedikit tidak terduga baginya. Untuk sementara waktu, Han Xuenai menjadi lebih misterius di matanya. Hehe, aku pernah melihat prasasti jenis ini sebelumnya. Han Xuenai tersenyum. Duan Lingtian mencapai pemahaman. Jika Han Xuenai benar-benar anggota klan Han kuno, maka tidak aneh jika dia mengenali prasasti transmisi suara pada pedang giok. Klan Han tidak kekurangan master prasasti, juga tidak kekurangan prasasti transmisi suara. Sepasang mata nakal Han Xuenai berputar tanpa henti, lalu dia menatap Duan Lingtian dengan senyum palsu yang menunjukkan bahwa dia tidak akan mengembalikan pedang giok ini kepada Duan Lingtian sampai dia memberitahunya tentang hal itu. Xuenai, Duan Lingtian tertawa pahit, dan kemudian dia mengirim transmisi suara untuk memberitahu seluruh asal pedang giok kepada Han Xuenai. Harta karun Raja Pedang. Setelah Han Xuenai mengetahui tentang asal-usul pedang giok, matanya yang nakal berkedip dengan cahaya yang terang, dan dia jelas tertarik pada harta karun Raja Pedang ini. Kakak Lingtian, kamu terlalu buruk, kamu tidak akan berniat meninggalkanku, Little Black, dan Little White saat kamu pergi sendirian ke tempat yang menyenangkan, kan? Setelah dia mengembalikan pedang giok itu ke Duan Lingtian, Han Xuenai berbicara dengan sedikit tidak senang. Tempat yang menyenangkan, sudut mulut Duan Lingtian berkedut, dan kemudian dia tertawa malu namun tidak mengakuinya. Meskipun dia memang memiliki pemikiran seperti ini. Kakak Lingtian, aku ikut denganmu. Nada bicara Han Xuenai tegas, dan tidak ada ruang untuk diskusi. Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Duan Lingtian tidak menolak. Sejauh yang dia ketahui, Han Xuenai adalah eksistensi di tahap interpretasi Void atau lebih tinggi, dan bahkan di seluruh dinasti Darhan, dia adalah seorang ahli di puncak. Jika dia hadir, maka mungkin perjalanannya ke harta karun Raja Pedang akan jauh lebih santai. Tak perlu dikatakan, sebagai binatang iblis tahap inisiasi Void tingkat ke-9, kecepatan macan api bermata 3 sangat cepat. Itu hanya menghabiskan 1 bulan untuk menyeberang dari kota Kekaisaran Darkstone ke ibu kota dinasti Darhan dan tiba di langit di atas tujuan mereka. Harimau api bermata 3 berdiri di udara tanpa bergerak sedikit pun, dan itu tampak seperti gunung besar yang melayang tinggi di atas langit. Di gunung yang sangat besar ini, sekelompok orang berdiri berjajar saat mereka melihat ke bawah ke tanah luas di bawah mereka. Ini adalah ibu kota dinasti Darhan. Seorang jenius muda tidak bisa membantu tetapi berseru dengan suara rendah. Saat ini, sebuah kota yang menempati area yang sangat luas beberapa kali lebih luas dari total area kota Kekaisaran Darkstone Empire telah muncul di depan mata kelompok Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan dari ibu kota dinasti Darhan, ini benar-benar kota terbesar yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Zhong Nan menghela nafas dengan emosi. Ya, sebelum ibu kota dinasti Darhan, aku merasa diriku seperti katak di dalam sumur. Gao Yuhai dengan ringan mengipasi kipas di tangannya, dan dia memiliki tatapan yang rumit. Kalian semua hanya akan tahu apa artinya menjadi katak di dalam sumur setelah kalian semua bertemu dengan para jenius muda dari dinasti Darhan. Raja Yong berbicara dengan acuh tak acuh. Menurut pengetahuan saya, ada banyak yang memiliki kekuatan yang setara dengan Mosuan di dinasti Darhan, meskipun dikatakan bahwa kalian semua datang ke sini untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, saya hanya percaya diri terhadap Mosuan. Tentu saja, bukan karena aku meremehkan bakat alamimu, di antara kalian semua, Duan Lingtian dan Su Li sama-sama setara dengan Mosuan dalam hal bakat alami. Tapi sayangnya, mereka terlalu muda. Jika mereka diberi waktu beberapa tahun lagi, maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar Mosuan. Ketika dia berbicara di sini, Raja Yong memandang Duan Lingtian dan Su Li, dan dia tampak seperti sedang menghibur mereka. Untuk sementara waktu,
Tatapan sebagian besar orang yang hadir tidak bisa tidak turun ke Duan Lingtian dan Suli. Kata-kata Raja Yong tepat sasaran, dan kebanyakan dari mereka menyetujuinya. Tentu saja, ada juga orang yang tidak melakukannya, dan itu adalah Long Yun. Pada saat ini, Long Yun memiliki ekspresi tidak yakin, dan seolah-olah dia tidak yakin karena Raja Yong tidak menyebutkannya. Duan Lingtian dan Suli tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka mendengar Raja Yong. Duan Lingtian, sepertinya Raja Yong tidak menyukai kita, kata Suli kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara. Kalau begitu kita akan membiarkan tindakan kita membuktikan bahwa matanya salah. Duan Lingtian mengangkat bahu dan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku memiliki niat yang sama persis. Wajah Suli dipenuhi dengan keyakinan. Ayo pergi ke sana. Dalam waktu singkat, Raja Yong berbicara, dan dia mendesak macan api bermata 3 untuk menuju ke arah pegunungan terus-menerus di sebelah barat ibu kota. Ujung pegunungan yang terus-menerus tidak bisa dilihat. Setelah Raja Yong menemukan ngarai sebagai tempat harimau api bermata 3 untuk beristirahat, dia menginstruksikan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sini. Setelah kompetisi bela diri dinasti berakhir, aku akan membawa serta orang-orang yang telah tersingkir untuk datang menemuimu sebelum kembali ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Oh gelombang, tubuh macan api bermata 3 yang sangat besar seperti gunung tergeletak di dalam ngarai sambil mengangguk ke arah Raja Yong. Pada saat yang sama, tidak lupa untuk melirik gadis muda berpakaian kuning yang berdiri di dekatnya, dan teror yang datang dari jiwa terkandung jauh di dalam matanya. Ayo pergi. Setelah dia membuat pengaturan untuk macan api bermata 3, Raja Yong dan 2 lelaki tua di belakangnya membawa Duan Lingtian dan yang lainnya untuk langsung menuju ibu kota dinasti Darhan. Perasaan ketika melihat ibu kota dinasti Darhan dari langit benar-benar berbeda dari perasaan ketika berdiri di depan gerbang ibu kota dan melihatnya. Betapa luar biasa. Hati Duan Lingtian bergetar saat dia melihat kota di depannya yang seperti binatang buas yang sangat besar. Seluruh kota memancarkan aura yang kuno dan penuh dengan pengalaman, dan sepertinya menceritakan berapa lama dalam sejarah itu ada. Berapa lama dinasti Darhan ada adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin untuk diketahui. Raja Yong menghela nafas. Sebelum Kekaisaran Batu Kegelapan kita dan kerajaan lain di dinasti Darhan lahir, dinasti Darhan sudah ada. Seperti emas dan perak yang kita gunakan biasanya justru dari dinasti Darhan, tidak peduli bagaimana penguasa kekaisaran, kerajaan, atau kerajaan berubah, selama dinasti Darhan masih ada, maka uang kertas emas dan perak akan menang, tidak kehilangan nilainya. Saat dia selesai berbicara, Raja Yong dipenuhi dengan penghormatan yang mendalam. Eksistensi yang bermartabat di tahap interpretasi Void tidak dapat menahan diri untuk membangkitkan rasa hormat dari hati ketika menghadapi sejarah dinasti Darhan. Sebagai ibu kota dinasti Darhan, itu dijaga ketat, dan tidak semua orang bisa dengan santai memasuki ibu kota. Di gerbang ibu kota ada 2 baris penjaga lapis baja yang berdiri di sana, dan mereka mencatat orang-orang yang masuk dan keluar ibu kota. Bab 595, Pakar di mana saja. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak hanya gerbang ke ibu kota dinasti Darhan yang dijaga ketat, bahkan langit di atas ibu kota memiliki banyak penjaga yang membentuk kelompok rapi dan melintas. Penjaga yang berada di langit di atas ibu kota ini menatap tajam ke cakrawala ke segala arah, dan selama mereka melihat sesuatu, mereka akan menyerang ke depan. Karena para penjaga ini bisa terbang di udara, mereka tidak diragukan lagi ada di Void Praying Stage atau lebih tinggi, dan itu menyebabkan Duan Lingtian sangat terkejut. Ini adalah sumber daya dan cadangan tersembunyi dari dinasti. Sekelompok penjaga yang berpatroli di langit semuanya ada di tahap pencongkel Void atau di atasnya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengingat kampung halamannya, Kerajaan Langit Merah Tua. Di seluruh Crimson Sky Kingdom, hanya ada beberapa seniman bela diri Void Praying Stage, sedangkan di dinasti Darhan, semua seniman bela diri Void Praying Stage yang menjaga gerbang dan berpatroli di langit. Itu benar-benar seperti perbedaan antara langit dan bumi di antara mereka berdua. Jika dinasti Darhan dibandingkan dengan kota besar tersibuk di bumi dalam kehidupanku sebelumnya, maka kerajaan Langit Merah adalah desa-desa terpencil yang bahkan tidak dapat ditemukan jalan. Pikiran ini mau tidak mau muncul di hati Duan Lingtian. Saat ini, bukan hanya Duan Lingtian yang dikejutkan oleh para penjaga di langit. Bahkan Mo Xuan dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut.
Begitu banyak seniman bela diri Void Praying Stage sebenarnya hanya penjaga yang berpatroli di ibu kota dinasti Darhan. Murid Zhongnan mengerut, dan dia sedikit heran. Tidak heran mereka mengatakan bahwa di dinasti Darhan, para ahli tahap inisiasi Void sangat banyak seperti anjing liar di jalanan, dan para ahli tahap pencongkel Void berjalan di mana-mana. Saya pikir sebelumnya bahwa ini adalah orang-orang yang melebih-lebihkan, namun sekarang itu akan terjadi. Sepertinya kata-kata ini benar-benar terlalu tepat. Gao Yuhai meletakkan kipas di tangannya saat dia menghela nafas dengan emosi. Hanya Han Xuanai, Raja Yong, Su Li, dan Long Yun adalah orang-orang yang hadir yang masih bisa menjaga ketenangan mereka. Duan Lingtian dengan jelas memperhatikan ekspresi mereka berempat. Dia tidak terkejut dengan ketenangan Han Xuanai, karena dia berasal dari negeri asing. Dia juga tidak terkejut dengan Raja Yong, karena ahli nomor satu dari Kekaisaran Batu Kegelapan pasti telah datang ke dinasti Darhan dalam banyak kesempatan. Su Li dan Long Yun telah membuatnya merasa terkejut. Su Li, mungkinkah kamu pernah datang ke sini sebelumnya? Duan Lingtian mau tidak mau bertanya kepada Su Li melalui transmisi suara. Ya, Su Li menjawab. Saya datang ke sini dengan guru sekali, menurut pengetahuan saya, Long Yun seharusnya datang ke sini dengan marsial paman saber saya. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti, dan dia merasa bahwa ketenangan mereka dapat dimengerti. Raja Yong. Sementara itu, Zhongnan memandang Raja Yong, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sampai sekarang, aku belum pernah melihat satu orang pun memasuki ibu kota dinasti Darhan dari langit. Mungkinkah ibu kota tidak mengizinkan orang masuk dan keluar dari langit? Agak. Raja Yong mengangguk. Agak. Kata-kata Raja Yong menyebabkan semua orang termasuk Duan Lingtian merasa sangat bingung. Raja Yong melanjutkan. Langit di atas dinasti Darhan tidak mengizinkan siapapun selain anggota keluarga kekaisaran untuk masuk dan keluar melaluinya. Duan Lingtian dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Sebagai kekuatan yang memerintah dinasti Darhan, keluarga kekaisaran tidak diragukan lagi menerapkan hegemoni. Tentu saja, Duan Lingtian yakin bahwa jika itu adalah seorang ahli yang memiliki kekuatan untuk memandang rendah keluarga kekaisaran dinasti Darhan, maka ahli tersebut juga dapat dengan santai terbang masuk dan keluar melalui langit ibu kota. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli seperti itu, keluarga kekaisaran dinasti Darhan mungkin tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Dunia di mana yang kuat dihormati seperti ini. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Raja Yong, kelompok Duan Lingtian menuju gerbang ibu kota. Tanah Duan Lingtian melakukan pendaftaran mereka di bawah pimpinan Raja Yong. Raja Yong dari Kekaisaran Batu Hitam. Penjaga yang bertugas mendaftarkan kelompok Duan Lingtian melirik Raja Yong dengan sedikit terkejut, dan setelah dia mendaftarkan mereka, dia memberikan 14 token perintah kepada Raja Yong. Masing-masing dari mereka memiliki salah satu dari token ini, dan itu digunakan untuk masuk dan meninggalkan ibu kota. Setelah mereka mendaftarkan diri, dalam 3 tahun ke depan, mereka hanya perlu membuat token perintah ini untuk masuk dan meninggalkan ibu kota, dan tidak perlu melanjutkan pendaftaran diri. Di bawah pimpinan Raja Yong, kelompok Duan Lingtian berjalan ke ibu kota, dan apa yang masuk ke mata mereka adalah banyak jalan besar yang rumit yang menyebabkan Duan Lingtian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak dibuat bingung olehnya. Sebagai ibu kota dinasti Darhan, kota ini ramai dan makmur. Setiap jalan besar memiliki gerbong yang membentuk naga yang mengalir tanpa henti. Kakak Lingtian, kapan kita pergi? Masih ada waktu 2,5 bulan sebelum tanggal yang diatur antara kamu dan pemilik pedang giok lainnya. Transmisi suara Han Xuanai masuk ke telinga Duan Lingtian tepat waktu. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pahit. Ketertarikan gadis muda Xuanai terhadap harta karun Raja Pedang tampaknya bahkan lebih besar darinya. Tentu saja, dia dapat merasakan bahwa Xuanai sepenuhnya ingin ikut bersenang-senang karena dia merasa itu menyenangkan. Kita akan pergi setelah kita tenang, tidak apa-apa seperti ini, kan? Duan Lingtian menjawab dengan sedikit tidak berdaya. Mata nakal Han Xuanai bersinar ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk puas. Mari kita makan dulu, dan kemudian kita akan tinggal di perkebunan daripada yang dibeli oleh keluarga kekaisaran Batu Kegelapan kita, kata Raja Yong kepada mereka semua. Mereka semua tidak memiliki keberatan. Duan Lingtian dan yang lainnya tidak terkejut bahwa Kekaisaran Batu Kegelapan memiliki perkebunan di ibu kota. Di bawah pimpinan Raja Yong, mereka dengan santai menemukan restoran dan makan. Setelah itu,
Kelompok Duan Lingtian mengikuti di belakang Raja Yong untuk tiba di perkebunan. Perkebunan itu sangat besar, dan dibagi menjadi halaman depan dan halaman belakang. Ada 108 halaman kecil independen di halaman belakang. Selama periode waktu ini, kalian semua bisa tinggal di halaman timur halaman belakang. Ada 20 halaman kecil independen di halaman timur. Raja Yong membawa Duan Lingtian dan yang lainnya ke halaman belakang sebelum memberi instruksi, dan kemudian dia membawa kedua lelaki tua itu ke belakangnya dan pergi. Duan Lingtian dan yang lainnya mulai mendistribusikan halaman kecil di halaman timur. Tapi tidak ada yang memasuki halaman kecil manapun terlebih dahulu. Selain Duan Lingtian, yang lain memiliki sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka melihat gadis muda berpakaian kuning yang diikuti oleh sisi Duan Lingtian. Ketika dia melihat adegan ini, bagaimana mungkin Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, dan dia memandang Han Xuenai dan berkata, "Xuenai, kamu yang memilih dulu. Kakak Lingtian, aku akan tinggal di halaman di samping halamanmu." Kedua halaman itu terlihat bagus dan berdekatan. Bagaimana kalau kita tinggal di sana? Tatapan Han Xuenai turun ke dua halaman kecil di kejauhan yang terhubung bersama. Kedua halaman kecil ini terletak di sudut halaman timur, dan kedua sisinya ditanami tanaman dan bunga, menyebabkannya tampak sangat damai dan tenang. Saya tidak keberatan. Duan Lingtian mengangkat bahu. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika mereka memilih halaman kecil ini, dia mungkin tidak akan bisa tinggal selama beberapa hari. Dia akan segera pergi dengan Han Xuenai menuju punggung burung dari Kekaisaran Mulberry Timur untuk berkumpul dengan pemilik pedang giok lainnya. Pada saat itu, mereka akan memasuki harta karun Raja Pedang. Ketika mereka keluar, waktu yang cukup lama pasti akan berlalu. Aku hanya berharap aku bisa bergegas kembali sebelum kompetisi bela diri dinasti dimulai. Sebenarnya, Duan Lingtian tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri terhadap apakah dia bisa kembali sebelum kompetisi bela diri dinasti dimulai. Bagaimanapun, semua yang ada di dalam harta karun Raja Pedang adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Tentu saja, dia bisa memilih untuk tidak pergi ke Sword Monarch's Treasure saat ini. Tapi dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri dinasti dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Seperti yang dikatakan Raja Yong sebelumnya, ada banyak jenius muda di dinasti Darhan yang memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Mo Xuan. Jika dia tidak memiliki pertemuan kebetulan khusus sebelum kompetisi bela diri, maka dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menjadi terkenal dan merebut kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Meskipun bakat alaminya telah mencapai batas dari mengkonsumsi susu stalaktit 10.000 tahun, usianya jauh lebih rendah dari para jenius muda yang hampir berusia 40 tahun. Dia telah kehilangan banyak usia, dan dia hanya bisa menebusnya dengan pertemuan kebetulan. Baginya, tidak peduli apakah itu harta karun Raja Pedang atau pil kelahiran kembali, mereka bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Saat ini, dia menciptakan pertemuan kebetulan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang bisa diperoleh di harta karun Raja Pedang, dan dia hanya bertaruh pada keberuntungannya, sedangkan, dia mampu mengantisipasi manfaat yang dibawa oleh pil kelahiran kembali, tetapi dia belum menemukan bahan obat terakhir, akar awet muda, belum. Jadi Duan Lingtian menaruh harapannya pada harta karun Raja Pedang. Aku hanya berharap harta karun Raja Pedang tidak mengecewakanku. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Seiring dengan Duan Lingtian dan Han Xuenai memasuki halaman kecil mereka sendiri, Su Li dan yang lainnya mulai memilih halaman kecil milik mereka sendiri sebelum pindah ke halaman tersebut. Biasanya, akan ada orang yang mengirim makanan, jadi semua orang praktis tinggal di ruangan di halaman kecil mereka, berkultivasi diam-diam dan tidak pergi. Pada hari ketiga, Duan Lingtian dan Han Xuenai pergi mencari Raja Yong bersama-sama dan Duan Lingtian langsung ke intinya. Raja Yong, aku berniat meninggalkan ibu kota untuk jangka waktu tertentu. Kamu harus bergegas kembali sebelum kompetisi bela diri dimulai. Ketika dia melihat Han Xuenai di sisi Duan Lingtian, Raja Yong tidak bertanya lebih jauh dan langsung setuju. Baik, Duan Lingtian menjawab sebelum meninggalkan perkebunan bersama Han Xuenai. His desis gelombang, sementara itu, dua ular piton kecil menjulurkan kepala mereka dari lengan baju Duan Lingtian, dan mata mereka mengandung sedikit kegembiraan bercampur di dalamnya. Mereka tahu tujuan perjalanan Duan Lingtian kali ini, dan mereka juga dipenuhi minat terhadap harta karun Raja Pedang.
2 orang dan 2 ular sanca meninggalkan ibu kota. Suenai, bukankah kita harus menemukan binatang iblis untuk membawa kita? Duan Lingtian memandang Han Suenai dan bertanya. Kakak Lingtian, kamu sangat bodoh, kita tidak perlu menemukan binatang iblis lain. Han Suenai menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memimpin jalan menuju pegunungan barat. Duan Lingtian tampaknya telah menyadari sesuatu, dan matanya menunjukkan jejak kemilau yang aneh. Saya lupa bahwa macan api bermata 3 mungkin mengabaikan saya, tetapi dia akan mendengarkan setiap perintah Suenai. Di ngarai di pegunungan yang terus-menerus, macan api bermata 3 berbaring di sana dan berniat untuk tidur siang. Terbang jauh-jauh ke sini telah menyebabkannya kelelahan sejak lama. Terutama ketika memikirkan bagaimana dia bisa menjauh dari iblis kecil itu, suasana hatinya sangat baik. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor binatang buas memasuki ngarai karena kesalahan. Harimau api bermata 3 meraung dengan suara rendah, dan kekuatan hisap yang mengerikan menyapu sebelum dia menelan binatang buas itu ke perutnya. Setelah dia bersendawa, macan api bermata 3 menutup matanya dengan puas. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak. Tepat pada saat ini, orang besar, sebuah suara yang bergerak seperti suara oriole menyebabkan tubuh macan api bermata 3 yang sangat besar seperti gunung bergetar. Untuk sementara waktu, seluruh ngarai mulai bergetar bersamaan dengan gemetar hebat di tubuhnya.